GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita di malam hari ini, Rabu 13 Mei 2020 dalam Sapa Malam Gembala. Saya berharap sahabat GKI Gunung Indah mengalami damai sejahtera Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur hari ini sama seperti hari-hari yang lalu Engkau tetap dengan kasih setiamu memberikan penyertaan, bimbingan dan berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur untuk itu. Saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan renungan, mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau menolong kami supaya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Firmanlah Tuhan, anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini kita melanjutkan kisah tentang Yusuf. Ini bagian awal Yusuf di rumah Potifar. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi, perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, perhatikan lagi, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Demikian firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memperlakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membandingkan gambaran Yusuf ya dengan apa yang dikerjakan oleh Yehuda sebelumnya. Sangat berbeda. Berbeda dengan gambaran kehidupan Yehuda pada pasal sebelumnya. Pasal ini, di awal ini, menggambarkan kepribadian dan keteguhan seorang Yusuf yang sangat kuat dan yang menonjol. Padahal apa? Padahal ia berada jauh dari kaum keluarganya sendiri. Ia berada di Mesir, suatu negeri dan bangsa yang asing, memiliki budaya yang berbeda. Bahkan orang-orang Mesir ini percaya kepada dewa-dewa. Nah, berdasarkan peristiwa yang terjadi padanya, dan karena tempat ia tinggal saat itu sedemikian bisa menjauhkan dia dari Tuhan, bukan di tempat keluarganya lagi bisa bergaul dengan Yakub, ayahnya Israel, ayahnya yang paling tidak memperkenalkan kepada Allah Israel, maka sesungguhnya saat ini adalah kesempatan yang baik bagi Yusuf untuk menyimpang dari apa yang dianutnya. Ya, ini kesempatan bagi Yusuf. Apa situasi lingkungannya bisa mengarahkan Yusuf untuk keluar dari imannya yang semula. Namun kita tahu Yusuf ternyata tidak berlaku demikian. Siapa sih yang peduli terhadap dirinya? Dia ini orang asing.
Apalagi dia seorang budak, tidak ada yang peduli. Tetapi kita tahu ada satu tokoh yang sangat peduli kepada Yusuf. Siapa? Potifar? Bukan. Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan Yusuf, sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Tadi kita mendapati kenyataan bahwa apa sih dikerjakan Yusuf berhasil. Tuhan menyertai Yusuf, bahkan memberkati orang-orang di sekitar Yusuf, Potifar. Nah, sahabat GKI Gembira yang dikasihi Tuhan, memang sebetulnya kita bisa melihat mungkin ada banyak orang mengalami keberhasilan. Karena apa? Karena kerja keras mereka. Tapi keberhasilan Potifar bukan karena kerja kerasnya. Keberhasilan Potifar itu karena Yusuf. Ya. Dan Yusuf memberikan keberhasilan itu juga bukan karena dirinya, tetapi karena adanya kasih karunia Tuhan, adanya penyertaan Tuhan. Ya. Dan Yusuf menyadari itu. Betul. Potifar menyadari itu sehingga kemudian berikan kepercayaan kepada Yusuf. Dikiranya Yusuf yang memberikan berkat itu, tetapi Yusuf bisa berhasil itu karena ada Tuhan. Apakah saudara menyadari ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam pandemi COVID-19 ini? Ada penyertaan Tuhan. Karena itu, apapun keadaan kita saat ini sekalipun, selama Tuhan masih menjadi milik kita, selama Tuhan kita amini, kita percaya menyertai kita, lakukanlah tugas kita dengan baik. Berkaryalah bagi kemuliaan nama Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kerjakanlah, jangan bermalas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, melalui bacaan kami beberapa kali ditekankan betapa Tuhan mengasihi dan menyertai Yesus. Dan itulah menyebabkan dia berhasil di tengah-tengah pekerjaannya, meskipun dia jauh dari keluarga besarnya, jauh dari orang tuanya yang mengajarkan, memperkenalkan Allah Israel. Dia adalah seorang budak. Tapi dia berhasil karena apa? Karena Tuhan menyertai dia, dan Yusuf akhirnya mau mempercayakan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Demikian pula dengan kami. Kami percaya apapun keberadaan kami saat ini, Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh melewati masa-masa susah ini dan mengalaminya dengan berkemenangan. Tolong kami. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Nah, lagu Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Ini sebuah keinginan kita untuk bisa kembali mengalami perjumpaan di hari Minggu. Tapi tetap sabar. Ya, sabar, tetap terus doakan. Semoga tidak begitu lama. Ya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 21, kita nyanyikan bait yang kedua. Sampai berjumpa kembali esok hari. Tuhan memberkati saudara. Amin.